hadirat-Mu Tuhan. Sembahlah Kemuliaan-Mu. Kamu sembah dan puji kita kamu Yesus Tuhan adalah wajah. Oh sembah dan puji kita kamu
terima kasih. Engkau yang layak disembah. Amin. Engkau yang layak ditinggikan. Tidak ada Allah lain yang selain Engkau Tuhan yang kami sembah. Hanya Engkau satu-satunya. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu malam hari ini. Kami percaya Tuhan saat kami menaikkan pujian sembah kami, Engkau bertahta di atas pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar tubuh jiwa roh kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami bersuka cita menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Taruh firman-Mu dalam mulutnya Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami masing-masing. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Malam hari ini kami senang sekali berjumpa dengan semua kita, mulai dari anak-anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kami tiba kemarin dengan rencana mau berangkat besok ke Malang, ke Batu, karena mungkin saudara sudah kenal anak kami yang bungsu, Brian, akan tamat di Sekolah Alkitab Beji. Tapi sudah diberitahu kami datang lebih cepat sedikit karena ingin berbakti bersama-sama dengan saudara-saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, dan pada malam ini saya sebetulnya sudah siapkan khotbah, tapi sementara dalam pujian saya akan menyampaikan firman Allah. Mungkin ayat ini sudah sangat tidak asing, tapi tidak apa-apa, kita akan lihat dalam kitab Yeremia 29, dalam ayat 11, firman Allah berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa, ada, kita baca sama-sama supaya lebih mantap lagi ya, sebab sementara kita mengucapkannya, ada iman yang kuat dalam diri kita. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada hari depan yang penuh harapan. Amin. Puji Tuhan. Dimulai dengan kalimat sebab aku di sini huruf besar itu adalah Allah kita, Tuhan kita. Ya. Sebab Allah kita, Tuhan kita itu mengetahui. Dia tahu persis rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yang ada pada Allah sendiri untuk kamu atau mengenai kita. Setiap pribadi kita, mulai dari anak-anak kecil, anak-anak remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita. Setiap individu kita, pribadi kita, Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan, yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Dan ini firman Allah ini disampaikan khusus kepada orang-orang yang percaya sama Tuhan.
disampaikan kepada umat-umat Allah. Juga firman Allah ini untuk saya dan saudara-saudara. Jadi Tuhan itu sangat tahu. Alkitab juga memberitahu banyak sekali ayat. Allah itu dia maha mengetahui. Dia tahu persis rancangan apa yang baik untuk kita. Masa depan kita. Dia sudah rancangkan jauh-jauh hari. Tetapi rancangan ini akan terlaksana kalau kita itu tetap memiliki komitmen, tetap percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita takut hormat akan Tuhan, kita terus mengasihi akan Tuhan, bahkan melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Bapak, ada orang bilang, oh saya orang Kristen, saya orang percaya, tapi dia tidak ada takut sama Tuhan. Dia tidak mengasihi Tuhan. Dia tidak mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, itu bukan umat Tuhan. Umat Allah itu orang yang sudah memberi diri. Orang yang sudah betul-betul percaya sungguh-sungguh. Tuhan, hanya Engkaulah Allahku. Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang lain. Aku percaya, aku berkomitmen mengiring Engkau sampai kapanpun. Saya dari kecil sudah sekolah minggu, mungkin 4-5 tahun sudah sekolah minggu. Ya, orang tua bawa ke sekolah minggu dan terus sampai menjadi anak remaja, terus ke gereja sampai jadi anak muda, ya. Lalu terus, meskipun ada kelemahan, ada juga kekurangannya, tetapi Tuhan selalu sertai, Tuhan selalu tolong, sehingga saya begitu takut Tuhan, takut menghormati Tuhan, dan mengasihi Tuhan, dan juga mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dari umur 5 tahun kurang lebih. Sekarang saya punya umur sudah 72 mau 73. Jadi sudah berapa puluh tahun saya membaktikan hidup percaya sungguh kepada Tuhan. Dan ternyata tidak sia-sia. Jikalau kita itu betul-betul percaya sama Tuhan, takut sama Tuhan, mengasihi akan Tuhan, melakukan akan perintah dari Tuhan, tidak sia-sia. Rancangan Allah yang indah dan baik itu akan menjadi bukti atau terlaksana di dalam kehidupan kita. Asalkan kita tidak goyah, asalkan kita sungguh-sungguh. Ini pengalaman hidup. Orang tua saya dulu kalau tidak ke gereja, mereka marah luar biasa. Karena didikan seperti inilah yang mendorong untuk bagaimanapun untuk selalu berusaha. Ternyata itu semua adalah benar semua. Orang tua mengarahkan bagaimana kamu harus takut Tuhan dan mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Dan itu terbawa sampai kepada saat ini. Nah, Alkitab memberitahu, Tuhan Maha tahu setiap pribadi kita. Nih anak-anak muda remaja, Tuhan punya rancangan-rancangan yang baik untuk kalian. Seperti dalam ayat ini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan punya rancangan untuk kita. Jangan kita berkata, siapa aku ini orang bodoh, aku ini orang kampung, aku orang desa. Aku ini ya orang yang mungkin tidak berpendidikan barangkali. Aku orang yang miskin. Tidak peduli. Saya dulu juga tidak ada apa-apa. Orang yang sederhana. Sebab pada zaman itu di daerah kami terjadi perang. Jadi
waduh keadaan ekonomi begitu sangat sulit pada waktu itu. Jadi saya dibesarkan dalam keadaan orang yang susah, ekonomi yang susah. Tetapi kita lihat, kalau kita tetap ambil keputusan dalam diri kita, berkomitmen, maka kita lihat jalan hidup kita disertai oleh Tuhan. Jalan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Jalan hidup kita selalu dimonitor oleh Tuhan. Tuhan sudah tahu, kalau engkau taat sama aku, engkau mengasihi aku, nanti engkau akan jadi begini, nanti engkau akan jadi seperti itu. Tidak peduli latar belakang hidup kita. Kita mungkin orang sederhana, kita mungkin orang yang tidak dianggap, kita mungkin orang yang tidak bersekolah tinggi, kita mungkin dianggap enteng oleh orang lain. Tidak peduli itu, sebab Tuhan punya rancangan-rancangan yang baik untuk saya dan saudara ke depan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau mengambil ini satu kesempatan ini, lalu kita berkata, Tuhan inilah aku. Meskipun saya masih kecil, meskipun saya masih remaja, atau meskipun saya begini keadaannya, tapi inilah aku Tuhan. Bentuklah hidupku, pimpinlah aku Tuhan. Saya ingin menggapai apa rancangan Allah yang terbaik untuk saya. Apa ya rancangan Allah yang indah untuk saya? Ayat ini mengatakan bahwa rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Rancangan apa? Pertama, damai sejahtera. Ini nomor satu dalam hidup manusia itu, damai sejahtera. Sepinter apapun orang, sekaya apapun orang, kalau dia tidak ada damai sejahtera, percuma dalam menjalani hidup ini. Biar orang hidupnya sederhana, tetapi dia ada Tuhan, maka dia akan dipenuhi dengan damai dan sejahtera daripada Tuhan. Damai sejahtera ini kalau dibeli, banyak orang konglomerat yang akan membeli dengan harga semahal apapun. Tapi sayang, damai sejahtera Allah itu tidak akan diberikan sembarangan. Hanya Tuhan memberikan itu kepada mereka yang mau bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang mau berkomitmen untuk tetap mengasihi dan akan terus beribadah kepada Tuhan sampai kapanpun. Kita diberikan Tuhan damai sejahtera. Kalau damai sejahtera Allah itu ada pada kita, otak kita yang bodoh akan menjadi pintar. Kalau damai sejahtera Allah ada pada kita, kita tidak dianggap oleh manusia lain, tetapi kita akan menjadi orang yang disegani, dihormati oleh Tuhan. Damai dan sejahtera Allah, Filipi katakan, melampaui segala akal dan pikiran manusia yang akan memelihara engkau. Begitu hebatnya damai sejahtera Allah ini. Meskipun mungkin kita cari sehari makan sehari, tapi kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Amsal Sulaiman berkata, percuma orang itu setiap hari makan enak, tetapi hatinya selalu kalut, tidak ada sukacita dalam kehidupannya. Buat apa ya? Tetapi saudara, kalau kita punya Tuhan, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita, selalu kita dipenuhi dengan damai dan sejahtera daripada Tuhan. Damai sejahtera akan memelihara kita. Filipi pasal 4 situ dikatakan. Damai sejahtera Allah akan memelihara hatimu dan pikiranmu. Bukan main kalau kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Kita terpelihara, jasmani kita dipelihara. Pikiran jiwa kita terpelihara oleh Tuhan. Nah, lalu disebutkan juga dalam Alkitab, bukan rancangan kecelakaan. Allah tidak inginkan rencanakan kita, kamu nanti hidupmu akan celaka, hidupmu akan hancur, hidupmu akan buruk, masa depanmu menjadi kacau, masa depanmu tidak akan ada apa-apa. Tidak, bukan rancangan kecelakaan. Iblis memang merancangkan rancangan yang jahat untuk kita.
Tapi Tuhan merancangkan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tahu persis apa yang Allah ingin berikan dalam kehidupan kita. Lalu juga berikutnya dikatakan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan kita, ini penting. Apalagi anak-anak muda, remaja, kita semua. Semua orang ingin mendambakan hari depan yang baik. Hari depan yang cerah. Hari depan yang menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Semua orang, tidak terkecuali yang sudah tua sekalipun, ingin sekali bagaimana hari depan itu penuh dengan harapan-harapan. Sebab manusia selalu bergelut, selalu berdoa untuk selalu harapan ke depannya supaya berhasil, supaya sukses. Anak-anak saya supaya akan jadi begini, akan jadi begitu. Manusia penuh dengan harapan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan tidak bersalah, tidak berdosa kalau kita banyak harapan dalam hidup ini. Tidak salah. Ya, kita tidak sombong kalau kita, oh saya punya harapan begini, begitu, tidak apa-apa. Ya. Tetapi kalau harapan itu dilandaskan kepada akal kita, itu sulit sekali untuk terlaksana. Tapi kalau harapan kita landaskan kepada Tuhan. Harapan kita serahkan sama Tuhan. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka sejak dari kecil sampai pertumbuhan kita, sampai kita menjadi dewasa dan seterusnya, kita akan melihat harapan demi harapan. Memang mungkin tidak seperti membalikan telapak tangan. Memang mungkin ada proses demi proses yang akan terjadi. Tetapi kalau kita tekun sama Tuhan, kita terus berharap, bersandar kepada Tuhan, kita tidak suka kecewa, kita tidak mudah tersinggung, kita tidak mudah putus asa dalam mengiring kepada Tuhan, maka kita akan lihat janji dari Allah, penggenapan dari janji Allah akan dinyatakan dalam kehidupan ini. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena ini saya adalah pengalaman di dalam mengiring Tuhan. Saya tidak hanya bisa bersaksi atau berkhotbah begitu, tapi saya alami sendiri dalam hidup ini. Ternyata kalau kita betul-betul andalkan Tuhan dalam kehidupan ini, apapun keadaan kita tidak peduli. Kita terus utamakan Tuhan, kita terus percaya sama Tuhan. Maka ada ayat berkata begini, apa yang kamu tidak lihat dengan mata, apa yang kamu tidak dengar dengan telingamu, apa yang kamu tidak pikirkan di dalam hatimu, itulah yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tuh, orang yang mengasihi Tuhan, maka mereka itu akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kehidupannya yang tidak terpikirkan, yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tapi Tuhan tahu, ini jadi kebutuhan kamu. Aku akan menggenapi janjimu kepada kamu. Engkau akan menjadi heran dan ajaib. Orang akan berkata luar biasa. Orang yang percaya kepada Tuhan, melihat keajaiban, kemurahan, keajaiban Allah akan selalu mengikuti saya dan saudara-saudara. Dikatakan hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau saja kita benar-benar ya dekat dengan Tuhan. Ini saya lihat ada banyak sekali anak muda, remaja, ya. Kita ambil satu keputusan, kita ambil satu komitmen dengan sungguh-sungguh hati. Kita tahu bahwa masa depan kita, masa depan yang bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan hal-hal yang buruk terjadi, tapi rancangan dengan penuh harapan yang daripada Tuhan. Itu kalau kita imani firman Allah ini, kita akan lihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan ini. Tapi iblis tidak suka melihat kalau orang-orang percaya kepada Tuhan
akan menikmati segala janji-janji Tuhan ini. Iblis berusaha mati-matian menggagalkan segala rancangan Allah yang baik untuk kehidupan umat-umat Tuhan. Maka itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, apalagi pada akhir zaman ini, iblis dia akan bekerja keras bagaimana menggagalkan harapan-harapan daripada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya untuk menggapai hari depan yang penuh dengan harapan. Iblis bekerja dengan begitu hebat pada akhir zaman ini. Dia tidak mau melihat kita bisa diberkati Tuhan. Iblis tidak mau melihat kita sukses di hari depan. Makanya dia akan berusaha sejak dini, sejak dari anak sekalipun, remaja sekalipun, ya pemuda sekalipun atau sampai seterusnya, bagaimana cara menggagalkan mereka supaya mereka tidak berhasil menggapai janji-janji Allah ini. Ada dua janji Allah yang besar dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Selama hidup kita di dunia, ada jaminan dari Tuhan. Dia akan memberikan kita segala janjinya untuk makan minum kita. Untuk segala kehidupan saya dan saudara, Alkitab sudah memberitahu. Dan yang kedua, janji yang kedua, dia janjikan untuk keselamatan hidup yang kekal, yaitu di dalam kerajaan sorga penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesenangan yang kekal sampai selama-lamanya. Ini dua hal ini yang dicari oleh banyak manusia. Bagaimana harapan ke depan itu sukses dan berhasil, itu sudah dijamin oleh Tuhan. Dan yang kedua, harapan yang lebih dari itu, supaya kita mewarisi akan kerajaan surga. Tapi iblis akan bekerja keras menggagalkan semuanya ini. Maka itu sebabnya begitu banyak orang, termasuk orang Kristen, gagal dalam menjalani kehidupan ini. Banyak anak-anak remaja jatuh di dalam dosa. Banyak anak-anak muda jatuh dalam kejahatan. Banyak orang-orang tergiur dengan godaan iblis, sehingga begitu banyak orang yang jatuh di dalam keadaan dosa. Iblis tidak sedang. Dalam Yesaya 14 di situ disebutkan bahwa bumi ini iblis yang membuat gemetar. Kerajaan-kerajaan iblis membuat bergoncang. Orang yang sudah terkurung dia tidak akan lepaskan. Dan dia akan membuat bumi ini bagaikan padang gurun. Ini yang sedang terjadi sekarang ini. Bagaimanakah iblis merusak orang-orang yang ada di muka bumi ini. Dia membuat bumi bergoncang. Kita lihat goncangan demi goncangan terjadi pada akhir-akhir ini. Wah, begitu menakutkan. Dia membuat bumi seperti padang gurun. Padang gurun itu bicara kesukaran dan kesulitan. Banyak orang menjerit akhir zaman ini karena betapa sulitnya dalam menghadapi kehidupan ini. Ayat firman Allah juga mengatakan bahwa orang-orang yang dia sudah tangkap, dia ikat, dia akan sulit melepaskan mereka. Kita lihat banyak orang yang sudah diikat dengan mabuk, sudah diikat dengan narkoba, diikat dengan berbagai-bagai kejahatan, sulit sekali untuk dilepaskan. Ada jemaat kami, pinter luar biasa, juara-juara kelas. Tapi pada waktu dia kuliah di Jakarta, baru 2 semester, dia tergoda dengan narkoba. Orang tuanya, orang Kristen, pelayan dari Tuhan. Tapi anak ini jauh dari Tuhan. Dan dia terbawa arus dengan narkoba. Dan anak ini menjadi seperti, bukan lagi seperti, sudah jadi tidak waras. Padahal anak ini pintar. Orang tua menaruh harapan anak ini sebab anak ini pintar. Tapi rusak oleh karena terbawa arus oleh dunia ini. Iblis akan selalu membawa orang ini supaya hancur, supaya berantakan. Dia membuat dunia ini bergoncang, dia membuat padang gurun. Wow, hebat sekali kita lihat keadaan sekarang ini. Itulah iblis, dia ingin sekali menggagalkan kita supaya kita tidak akan diberkati Tuhan selama hidup. Dan dia tidak akan masuk
di dalam kerajaan surga. Itulah perbuatan daripada iblis. Kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Manusia pertama, manusia yang sempurna, Adam dan Hawa. Lalu satu waktu iblis datang dan dia berkata, bukankah Allah memberitahu kepada kamu, semua pohon ini kamu boleh makan. Lalu Hawa katakan, oh tidak, ada satu yang di tengah-tengah tidak boleh dimakan. Lalu iblis berkata, bukan begitu, sebab kalau kamu makan, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal Tuhan sudah berkata di dalam Kejadian 2 ayat 17, kamu makan, kamu akan mati. Tapi pada waktu Hawa mendapatkan godaan dari iblis itu, kamu akan jadi seperti Allah, lalu berubah pandangannya melihat buah pohon itu. Alkitab mengatakan, setelah dia dapat omongan dari iblis berkata, kamu akan jadi seperti Allah, lalu dia berubah lihat itu buah pohon itu. Wah, enak. Mendatangkan budi, mendatangkan pengertian. Tadinya boro-boro merasa enak dilihat. Mendekati saja takut. Apa sebab? Karena itu sudah dia beritahu, kamu makan, mati kamu, binasa kamu. Tapi iblis berkata, tidak, kamu jadi seperti Allah, berubah. Iblis penipu, dia adalah pembohong. Lalu Alkitab memberitahu, maka dia melihat buah itu enak untuk dimakan. Padahal Tuhan katakan, kamu makan, kamu mati. Dan kita sudah tahu apa yang terjadi, mereka ambil. Bagaimana godaan iblis kepada manusia yang sempurna yang Allah ciptakan, mereka gagal. Mereka diusir dari Taman Eden. Nah, saya dan saudara sebagai keturunan dari Adam dan Hawa, mereka manusia sempurna, mereka gagal. Dan kita ini adalah menjadi tempat sasaran iblis pada akhir zaman ini. Kalau Adam dan Hawa berhasil dia gagalkan, dia juga berusaha untuk menggagalkan saya dan saudara. Supaya kita tidak menggapai janji-janji Allah selama di dunia. Dan kita juga tidak bisa masuk surga. Itu usaha daripada iblis. Makanya kita lihat makin hari makin banyak tantangan, kesukaran, kesulitan yang ada di dalam dunia ini. Dan iblis juga mempergunakan celah ini untuk melemahkan begitu banyak orang Kristen. Kesukaran penderitaan yang terjadi pada akhir zaman ini menjadi celah juga iblis bagaimana menjatuhkan banyak-banyak orang Kristen, menggoda orang-orang Kristen, menipu orang-orang Kristen. Tujuannya supaya jangan sampai masuk di dalam kerajaan surga yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Ini tujuan daripada iblis. Alkitab memberitahu, dia adalah pendusta dan bapa dari segala pendusta. Dia adalah pembunuh. Maka itulah sebabnya kalau kita lihat cara iblis bekerja akhir zaman ini, dia ingin sekali bagaimana caranya menggiring begitu banyak orang untuk tidak masuk dalam kerajaan surga. Supaya tidak bisa mendapatkan seluruh janji-janji Allah dalam kehidupan ini. Tapi percayalah, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Mungkin kita menghadapi situasi yang kita tidak inginkan. Ada ujian, cobaan, banyak hal yang kita tidak temukan membuat kita bisa senang. Kita bisa banyak hal yang membuat kita kecewa dalam menjalani kehidupan ini. Jangan lihat semuanya itu. Kita pandang kepada Tuhan yang sudah memanggil saya dan saudara. Ya, justru itu yang membuat kita lebih kuat lagi dalam mengiring kepada Tuhan. Jadilah seperti Ayub. Meskipun iblis menghancurkan seluruh kekayaannya. Meskipun iblis membunuh 10 anaknya. Iblis menaruh penyakit di kepalanya dan seluruh tubuhnya. Tapi Ayub 23 ayat 10 berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Kalau dia menguji aku akan keluar seperti emas. Artinya apa? Tuhan uji dia begitu hebat, tapi dia tidak menyerah. Dia tidak kecewa.
Dia tidak menyesal ikut Tuhan. Tapi dia katakan, aku diuji, aku keluar seperti emas. Artinya apa? Dia tetap kuat, dia tetap semangat, dia tetap memuji Allah. Apapun kesukaran, kesulitan yang dia hadapi, dia tetap jadikan Tuhan itu nomor satu di dalam kehidupannya. Dan kita lihat akhirnya Ayub kembali diberkati oleh Tuhan. Sebab iblis itu sangat tahu bagaimana menipu kita, bagaimana mendustai kita, terlebih dalam keadaan sulit pada akhir zaman ini. Tapi kita lihat juga contoh bagaimana iblis datang kepada Yesus. Waktu dia puasa 40 hari 40 malam tidak makan minum. Dia tahu Tuhan Yesus sudah lapar. Dia katakan begini, kalau engkau betul-betul anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Iblis datang tepat pada waktu Yesus sedang dalam keadaan lapar, mau makan, tidak ada apa-apa di padang gurun. Dia datang godaan, menguji Tuhan Yesus. Kalau engkau benar-benar anak Allah, jadikanlah batu. Bukan berarti tidak boleh. Oh Tuhan, sekali kata bisa terjadi. Tapi itu siapa yang mengatakan? Iblis. Lalu iblis katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Itu kata Tuhan Yesus. Dibawa ke gunung yang sangat tinggi. Perlihatkan kepada Tuhan Yesus, ini semua harta kekayaan kemuliaan dunia aku berikan padamu, asal engkau sujud menyembah aku. Tuhan katakan, ada tertulis dalam Alkitab, sembahlah Tuhan Allahmu. Dan kita lihat, godaan-godaan iblis seperti ini banyak terjadi pada akhir zaman ini. Banyak orang jatuh, berbuat dosa, berbuat kejahatan, hanya urusan makan dan hanya urusan minum. Banyak orang jatuh di dalam dosa. Bagaimana orang mencari kekayaan, mencari kepada iblis. Di daerah kami ada begitu banyak orang yang mencari kekayaan, mencari harta benda, bukan kepada Allah, tetapi mencari ke tempat-tempat pemujaan. Bahkan sampai ke Gunung Kawi pun mereka bisa datang hanya untuk mencari kekayaan. Iblis tawarkan, aku berikan kekayaan padamu, asal engkau sujud menyembah aku. Banyak orang terbawa arus ingin kekayaan, mereka gadaikan nyawa mereka kepada iblis. Kita lihat ini tipuan-tipuan iblis, dan banyak orang terbawa arus hanya untuk mendapatkan kekayaan harta dunia dalam dunia ini. Tetapi saudara, kita lihat dalam Alkitab bahwa kalau saja kita kuat iman percaya kita kepada Tuhan, godaan iblis sehebat apapun, godaan iblis sekuat apapun datang dalam diri kita, kita tahu kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Memang kita tidak mampu, kita terbatas, tapi ada satu oknum yang selalu siap menolong saya dan saudara. Dalam situasi apapun, siapakah dia? Itulah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu siap selalu datang memberikan kemampuan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Ada ayat mengatakan, bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah kita, tetapi hanya oleh karena Roh Allah saja. Inilah kekuatan kita di dalam mengiring kepada Tuhan. Firman dan Roh Kudus, kalau ada dalam kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, sehebat apapun godaan iblis datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, kita akan tetap teguh, kita akan tetap kuat. Kenapa? Karena pegangan kita adalah firman dari Tuhan. Dan kedua, ada Roh Kudus yang selalu siap membantu saya dan saudara. Ya, situasi apapun datang dalam kehidupan kita. Makanya pada sore ini kita datang bersekutu dengan Tuhan. Kita sadar kita penuh kekurangan, kebodohan. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Tapi ada Roh Kudus yang akan menyertai kita. Alkitab memberitahu, dia akan terus menyertai kamu sampai
kepada kesudahan alam. Roh Kudus kekuatan saya dan saudara. Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan. Roh Kudus akan memberikan kita mampu berjalan melewati tantangan hidup ini. Godaan iblis yang sekuat apapun. Kalau ada firman dan Roh Kudus dalam kehidupan kita, meskipun kita masih remaja, masih anak-anak, bapak-bapak, ibu, jangan khawatir. Roh Kudus tidak akan membiarkan kita jatuh. Roh Kudus tidak akan membiarkan kita menjadi lemah. Roh Kudus mampu akan memberikan selalu kekuatan di dalam kehidupan kita. Saya sangat bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Pada malam hari ini kita ada di sini bersama-sama, anak-anak kecil, anak besar, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu. Wah, saya senang sekali sebagai hamba Tuhan. Luar biasa. Biar inilah yang jadi pegangan kita di dalam mengiring kepada Tuhan. Jangan khawatir. Masa depan kita ada di dalam Tuhan, bukan di tangan manusia. Masa depan kita bukan berada kepada tokoh-tokoh apapun yang hebat di dalam dunia ini. Tapi masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kita, masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera Allah. Itu janji dari Tuhan. Ini yang kita pegang dalam kehidupan ini. Supaya bila mana ada cobaan datang, ada kesukaran datang menimpa kita, ada ujian yang begitu berat, ada tantangan yang begitu berat datang menimpa kita, jangan kita langsung kecewa, jangan langsung kita bersungut. Kita datang berseru sama Tuhan. Tuhan, inilah aku anakmu ya Tuhan, tolonglah aku. Aku tidak mampu, aku tidak berdaya, tapi aku tahu Engkau Allah yang berkuasa. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau sanggup menolong saya, Engkau sanggup membela saya, Engkau sanggup memberikan kekuatan kepada saya, sehingga saya akan terus maju mengiring Engkau Tuhan. Saya tetap setia, saya akan tetap sungguh-sungguh Tuhan, karena saya tahu nanti satu kali kelak andai kata dunia ini akan berakhir, maka kita akan menerima kehidupan yang baru, yaitulah kerajaan surga yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Kita masuk di dalam doa.